Halo rekan-rekan investor, kali ini saya akan membahas satu saham consumer good big cap yang akan berpotensi turnaround setidaknya sampai akhir tahun 2023 ini. Selain itu, saham yang juga masuk dalam indeks LQ45 ini juga mempunyai PBV di bawah 1 kali, alias sangat murah atau dengan kata lain under value. Saham yang saya maksud adalah PT Gudang Garam dengan kode saham GGRM. Pada video ini saya akan membahas bagaimana prospek saham GGRM setelah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 ini. Bagaimana pengaruh cukai rokok terhadap kinerja Gudang Garam secara keseluruhan? Apakah Gudang Garam bisa berpeluang untuk turnaround pada tahun 2023 ini? Dan juga beberapa hal penting lainnya termasuk juga valuasi serta harga wajar saham GGRM saat ini. Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan satupun informasi penting seputar saham Gudang Garam. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi sendiri sesuai dengan pertimbangan dan analisa sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oke, kita mulai saja dengan sedikit saja membahas profil singkat bisnis dari Gudang Garam. Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijojo pada tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1979, Gudang Garam adalah perusahaan rokok pertama di Indonesia yang memakai mesin untuk memproduksi sebagian besar merek rokoknya. Lalu pada tahun 1983, posisi kepemimpinan diambil alih oleh putranya yaitu Rahman Salim. Di tangannya Gudang Garam dibawa listing pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Setelah go public, Gudang Garam mulai memperluas usahanya, tapi masih berkaitan dengan rokok, yaitu mendirikan pabrik kertas karton untuk membungkus rokok, lalu juga menambah kapasitas produksi, serta mendirikan PT Surya Madistrindo sebagai agen tunggal pemasaran produk-produk Gudang Garam. Lalu setelah Rahman wafat, Gudang Garam digantikan oleh adiknya yang bernama Susilo Wonowijojo yang memimpin Gudang Garam hingga saat ini. Gudang Garam saat ini memiliki 2 pabrik besar, yaitu di Kediri dan juga di Gempol. Keduanya saat ini berlokasi di Jawa Timur. Sampai dengan semester pertama tahun 2023, Gudang Garam masih menduduki posisi kedua terbesar pangsa pasar rokok nasional dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 25,4%. Nah, itulah sekilas profil singkat dari Gudang Garam. Selanjutnya kita akan membahas kinerja fundamental untuk laporan keuangan terakhir yang bisa kita peroleh yang kuartal kedua tahun 2023. Sedangkan yang kuartal ketiga tahun 2023 sampai dengan saat ini, sampai dengan video ini dibuat, belum dirilis atau belum diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada kuartal kedua, Gudang Garam mencatatkan penurunan penjualan sebesar 9% dari yang tadinya 61,6 triliun pada kuartal kedua tahun 2022 menjadi 55,8 triliun pada kuartal kedua tahun 2023. Lalu untuk laba bersihnya naik sebesar 244% dari yang tadinya 956 triliun pada kuartal kedua tahun 2022 menjadi 3,2 triliun pada kuartal kedua tahun 2023. Nah, kenaikan laba bersih yang sangat signifikan ini, di sisi lain penjualannya justru turun, disebabkan karena adanya penurunan yang sangat signifikan dari biaya pita cukai, yaitu sebesar 27%. Jadi beban untuk pita cukai turun sebesar 27%. Penurunan ini lebih besar daripada penurunan penjualan yang sebesar 9%, sehingga berhasil menaikkan laba bersihnya cukup signifikan pada kuartal kedua tahun 2023. Dan saya perkirakan hal ini juga akan berlangsung sampai dengan kuartal kedua, maksud saya kuartal ketiga dan juga kuartal keempat, karena memang cukai rokok pada tahun 2023 dan juga 2024 lebih rendah daripada tahun 2022. Berikutnya untuk kondisi solvabilitasnya. Pada kuartal kedua ini, Gudang Garam mempunyai hutang yang mengandung bunga sebesar 11,5 triliun atau setara dengan 44% dari total keseluruhan hutang atau setara dengan juga 23% dari total keseluruhan aset lancar. Nah, hal ini menunjukkan kondisi solvabilitas yang sangat baik dan juga solid serta kuat dari Gudang Garam karena porsinya cukup kecil di antara total keseluruhan hutang dan juga di antara total keseluruhan total aset. Jadi secara keseluruhan kinerja Gudang Garam sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 mencatatkan kinerja yang sangat baik. Walaupun memang penjualannya turun, tetapi karena beban cukainya turun lebih besar daripada penjualannya, sehingga hal ini mengakibatkan bottom line-nya cukup tumbuh sangat signifikan.
Saya sendiri sebenarnya sudah memprediksi sebelumnya bahwa kinerja kuartal kedua ini akan sedikit turun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Hal ini dikarenakan 4 tahun terakhir, kinerja gudang garam memang selalu turun pada kuartal kedua. Ini sudah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Anda perhatikan pada tabel kinerja histori secara kuartalan dalam 5 tahun terakhir. Anda perhatikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja gudang garam selalu konsisten mencatatkan kinerja yang agak sedikit menurun pada kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal pertama. Lalu fakta lain juga menunjukkan bahwa 4 dari 5 tahun terakhir kinerjanya kembali naik pada kuartal ketiga, lebih baik daripada kinerja kuartal kedua. Tetapi di sini kecuali untuk tahun 2019. Tetapi ketika itu pada kuartal kedua tahun 2019 terjadi perhelatan pemilu presiden dan juga legislatif yang memang biasanya meningkatkan penjualan rokok pada saat itu. Karena memang biasanya pada saat pemilu, dari mulai proses sampai dengan hari H-nya akan meningkatkan konsumsi masyarakat, salah satunya untuk rokok. Nah, hal inilah yang juga saya perhatikan sebagai sebuah sentimen yang memang saya prediksi ke depan akan mendorong kinerja gudang garam pada beberapa kuartal ke depan. Dari mulai saat proses pemilu ini sampai dengan hari H-nya nanti, sekitar kuartal pertama dan juga kuartal kedua tahun 2024. Jadi secara histori memang pada saat pemilu, biasanya konsumsi masyarakat akan meningkat karena mobilitas dan juga pergerakan masyarakat akan meningkat, sehingga hal ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat salah satunya untuk rokok. Kinerja kuartalan yang cukup baik ini juga mendukung kinerja tahunannya. Anda perhatikan tabel ini menunjukkan data kinerja histori gudang garam dalam 10 tahun terakhir. Di sini juga saya lengkapi dengan kinerja kuartal kedua tahun 2023. Lalu di sini juga ada CAGR yang saya pisahkan, yaitu CAGR 7 tahun yang menunjukkan pertumbuhan CAGR untuk tahun 2013 sampai dengan 2019. Lalu ada CAGR 10 tahun yang menunjukkan pertumbuhan kinerja gudang garam dari 2013 sampai dengan 2022. Kita perhatikan pola kinerja gudang garam sebenarnya sudah membentuk pola saham turnaround. Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan 2019, terutama untuk laba bersihnya, konsisten mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Lalu muncul badai COVID dan Indonesia dilanda krisis ekonomi yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Hal ini berdampak langsung pada penjualan rokok gudang garam sehingga mengakibatkan laba bersihnya juga turun. Sehingga Anda perhatikan kolom yang berwarna kuning dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kinerjanya memang tidak sebagus pada tahun-tahun sebelumnya. Pada data CAGR 7 tahun, data itu berisi kinerja gudang garam sebelum COVID-19 tiba di Indonesia. Di situ terlihat jelas bahwa laba bersih gudang garam sebelum periode COVID masih mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan CAGR sebesar 14%. Dan uniknya lagi, kinerja yang meningkat signifikan tersebut dicapai tanpa adanya kenaikan dalam produksi rokok. Pada tahun 2013, gudang garam memproduksi 67 miliar batang. Lalu pada tahun 2019, gudang garam menjual sekitar 96 miliar batang. Jadi kenaikannya hanya 34%, tetapi kenaikan laba bersihnya bisa mencapai 148% pada periode yang sama. Hal ini bisa terjadi karena memang gudang garam dan perusahaan rokok lainnya di industri rokok memang selalu menaikkan harga jual rokok, baik itu karena adanya kenaikan cukai rokok atau tidak. Jadi memang harga rokok setiap tahun pasti naik. Jadi mungkin karena yang dijual itu gudang garam ini termasuk zat yang adiktif ya, ada nikotinnya di dalam, sehingga walaupun harganya naik setiap tahun, tetapi nyatanya penjualan gudang garam juga tetap naik, terutama pada periode sebelum COVID-19 tiba di Indonesia. Sebagai gambaran mungkin ada teman-teman yang perokok di sini masih ingat pada tahun 2012, harga gudang garam filter yang isi 12 ya, itu masih di kisaran 9.000. Tetapi pada tahun 2019 harganya sudah naik menjadi 19.200 dan pada tahun 2023 yang terbaru sudah menjadi 24.000. Mungkin akan ada perbedaan harga pada beberapa daerah tertentu. Tetapi kenaikannya sudah cukup tinggi ya, dari tahun 2012 yang hanya 9.000, saat ini sudah 24.000. Penjualan rokok dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bahkan selama periode pandemi COVID-19, lalu sampai dengan semester pertama tahun 2023, terlihat masih konsisten naik. Yang turun itu hanya laba bersihnya, tapi penjualannya tetap konsisten naik. Hal inilah yang membuat saya berpikir bahwa sepertinya memang tidak ada hubungan atau
kenaikan cukai rokok itu sebenarnya tidak terlalu bekerja signifikan dalam mempengaruhi kinerja gudang garam secara keseluruhan. Anda perhatikan tabel berikut ini menunjukkan data rata-rata kenaikan cukai rokok ya, tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Itu maksudnya tahun 2023 dan juga 2024 itu karena memang sudah ditetapkan sama oleh Jokowi pada tahun 2022 kemarin. Jadi 2 tahun itu tuh kenaikannya sama 10%. Sehingga di situ datanya sudah ada walaupun belum diterapkan pada tahun 2024 nanti. Lalu di tabel sebelah kanannya itu harga jual eceran per batangnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Itu maksudnya 2024 dan juga 2023 atau 2024 itu maksudnya harga jual eceran karena diproyeksikan dengan kenaikan cukai rokok yang sama tadi yang seperti saya katakan. Jadi Anda perhatikan ya, di 2015 rata-rata kenaikan cukai rokok sebesar 8,7%. Lalu di 2016 kenaikannya 11,2%, 2017 kenaikannya 10%, 2018 juga sama. Yang tidak ada kenaikan itu di 2019. Tetapi tidak ada kenaikan bukan berarti tidak ada cukai. Cukainya tetap ada tetapi sama seperti tahun sebelumnya, jadi tidak ada kenaikan. 2020 itu kenaikan cukainya sangat signifikan ya, yaitu 23%. Nah itulah yang membuat kinerja gudang garam sempat dan juga beberapa perusahaan rokok lainnya sempat turun signifikan pada periode tersebut. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah walaupun cukai rokok naik setiap tahun, tetapi seperti yang tadi dilihat dari tabel kinerja histori, penjualan gudang garam selalu naik juga konsisten setiap tahun. Jadi ketika cukai rokok naik, perusahaan dengan gampang menaikkan harga jual rokok sehingga penjualannya tetap stabil naik setiap tahun. Nah masalahnya pada beberapa tahun belakangan, terutama pada periode COVID, pada kondisi yang memang waktu itu di luar normal ya, manajemen tidak bisa menerapkan kebijakan seperti biasanya. Ketika cukai rokok naik, perusahaan tidak bisa mendeliver beban kenaikan cukai rokok tersebut pada kenaikan harga jual. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi daya beli masyarakat masih lemah, sehingga ditakutkan justru akan menurunkan penjualan dan yang lebih parah lagi akan menurunkan pangsa pasar dari gudang garam. Jadi sepertinya memang perusahaan waktu itu menahan diri untuk menaikkan harga jual rokok untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Padahal seperti yang Anda sudah lihat sebelumnya ketika cukai rokok naik, maka harga rokok juga otomatis naik. Dan uniknya, ketika harga rokok naik, penjualannya tetap aja naik setiap tahunnya. Nah untuk tahun 2003 ini sebenarnya kondisinya sudah mulai berubah. Hal ini saya juga mengkaitkannya dengan tahun politik ya, di mana pada tahun politik itu biasanya konsumsi masyarakat akan meningkat karena jumlah uang yang beredar akan meningkat karena ada perhelatan pemilu, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini bisa Anda lihat bahwa pada tahun 2003 ini, manajemen gudang garam sudah mulai berani untuk menaikkan harga jual rokok. Karena mereka melihat bahwa daya beli masyarakat bisa mengimbangi kenaikan harga jual rokok ini. Sehingga penjualan gudang garam tetap akan stabil. Dan inilah yang akan kita lihat pada kuartal 3 nanti. Jika skenario ini berjalan dengan baik, maka tentunya kuartal 3 ini akan menjadi sebuah titik balik yang cukup menentukan untuk kinerja gudang garam ke depannya, apakah berhasil melanjutkan turnaround atau tidak. Karena nyatanya di sisi lain juga cukai rokok sudah lebih rendah daripada 2 tahun sebelumnya. Dari yang tadinya 12% menjadi hanya 10% saja pada 2 tahun ke depan. Berikutnya kita akan menilai apakah di saat harga saham gudang garam yang saat ini sudah turun, valuasinya sudah murah atau masih mahal. Anda perhatikan di samping kiri, ada grafik yang menunjukkan rata-rata PBV dari gudang garam selama 10 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan min PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir, saham gudang garam biasanya dihargai oleh pasar dengan PBV sebesar 2,48 kali. Dan saat ini, PBV aktual dari gudang garam pada harga 24.700 sebesar 0,81 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, gudang garam saat ini masih sangat under value karena PBV aktualnya saat ini sudah di bawah dari min PBV-nya, bahkan di bawah lagi dari min 1 PBV-nya. Jadi untuk perhitungan ini, saya menggunakan perhitungan yang sangat konservatif. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk untuk sampai ke rata-rata PBV-nya, cukup sampai ke min 1 PBV saja yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah dengan angka PBV rata-rata 1,41.
sudah menyediakan MOS yang sangat besar untuk kita, yaitu 42,71%. Angka ini didapat dari, pertama kita cari dulu book value per share. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Hasilnya kita dapat Rp30.578 per lembar saham. Nah, angka ini kita kalikan dengan min 1 PBV-nya, yaitu 1,41 kali. Sehingga menghasilkan harga wajar gudang garam harusnya sebesar Rp44.115 per lembar saham. Jika angka ini kita bandingkan dengan harga saat ini, Rp24.700, maka gudang garam saat ini masih menyediakan MOS untuk kita sebesar 42,71%. Ini tentunya MOS yang sangat besar untuk ukuran saham sekelas Big Cap dan juga LQ45 seperti gudang garam. Berikutnya perhitungan harga wajar berdasarkan price to earning ratio. Anda perhatikan grafik di sebelah kiri. Grafik ini juga menunjukkan rata-rata PER dari gudang garam selama 10 tahun terakhir. Grafik berwarna hijau, garis melintang berwarna hijau menunjukkan PER sebesar 15,99 kali. Artinya dalam 10 tahun terakhir, saham gudang garam biasanya dihargai oleh pasar dengan PER sebesar 15,99 kali. Nah, saat ini PER aktualnya sebesar 9,3 kali. Jadi terlihat masih sangat undervalue juga, masih di bawah dari PER rata-ratanya, bahkan masih di bawah lagi dari min PER-nya, min 1 PER maksud saya. Tetapi dalam hal ini untuk perhitungan PER, saya menggunakan yang min PER saja karena memang angkanya tidak terlalu beda jauh. Untuk mendapatkan harga wajarnya, kita bisa kalikan min PER yaitu 15,99 dengan EPS TTM, earning per share TTM. Jadi TTM ini didapat dari EPS yang sebelumnya dihitung sampai dengan saat ini. Angka EPS TTM ini Anda tidak perlu repot-repot cari ya. Anda cukup pergi ke aplikasi Stockbit Mobile, lalu ke key statistiknya. Kemudian Anda tinggal lihat di situ current EPS yang TTM. Di situ angkanya sebesar 2.656,75. Nah, kita kalikan angka ini dengan min PER-nya. Kita dapat harga wajar gudang garam harusnya sebesar Rp42.485 per lembar saham. Jika kita bandingkan harga wajarnya dengan harga saat ini, saat video ini dibuat, harga saham gudang garam sebesar Rp24.700. Maka saat ini gudang garam masih menyediakan MOS dari sisi price to earning ratio sebesar 41,86%. Angkanya tidak beda jauh dari perhitungan PBV tadi. Jadi dengan potensi kinerja yang berpeluang untuk turnaround, plus valuasinya yang masih murah dengan PBV yang hanya 0,8 kali saja, maka saham GGRM saat ini menjadi salah satu pilihan yang cukup rasional, cukup baik di sektor consumer. Apalagi dengan statusnya sebagai Big Cap dan juga termasuk dalam indeks LQ45. Jadi kalau untuk saya pribadi jangan terlalu muluk-muluk, cukup menuju ke 1 kali PBV aja itu sudah cukup masuk akal. Dan cukup membawa capital gain yang cukup besar untuk kita pada tahun ini setidaknya sampai dengan akhir tahun 2023. Sekian dan terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Salam Value Investor.